Semuanya berawal dari hari itu. Tepatnya saat Kelvin 11 sekolah menengah atas. Kelvin merupakan ketua OSIS di sekolahnya. Kepribadiannya tegas, dibalut wajah tampan dan berwibawanya, menjadikan dirinya sosok sempurna idaman para siswi. Kelvin juga merupakan siswa yang pintar. Nilainya selalu berada di peringkat atas. Tak terhitung berapa kali olimpiade atau perlombaan yang berhasil dimenangkan olehnya. Juga bukan hanya itu, dia juga kapten basket, membuatnya makin digandrungi. Tapi sayang, Calvin bukan tipikal yang ramah pada wanita. Dia cenderung cuek dan tidak peduli. Banyak hati yang patah karena diabaikan olehnya. Jangan bilang lo jeruk makan jeruk, Calvin. Tukas Bastian saat break mereka dari latihan basket. Gila lo, gue juga masih doyan cewek kali, saut Calvin gak terima. Ia menegak minumannya dan menuangkan di kepalanya, membuatnya semakin terlihat keren. Kali-kali aja, secara lo gak pernah kelihatan dekat sama cewek bro, ya gak bro? Tuh, ngaku aja sih, abis itu kita jangan temenan ya, gue takut. Sambar Kim, yang notabene keturunan Korea. Maksud kalian apaan sih? Kesalnya. Menghempaskan pantatnya dengan kasar. Di sampingnya Nick menoleh acuh tak acuh. Kita butuh bukti bro, ya enggak? Carling Bastian pada Kim. Yeps, kita ke klub gimana? Sip, mantap, udah lama nih nggak main. Bastian menoleh ke arah Kelvin yang menatap mereka aneh. Gimana Kelvin? Lo berani nggak? Tersenyum licik. Banci deh kalau nggak berani, saut Nick yang sedari tadi hanya menyimak. Cowok itu memang diam-diam menghanyutkan. Harus gitu ya, buat ngebuktiin kalau gue tuh normal. Kelvin tak percaya dengan ide gila teman-temannya. Udahlah Vin, masa muda itu harus dimanfaatkan. Kalau lo kerjanya cuma belajar mulu, kapan seneng-senengnya? Iya nih, nggak gaul lo. Kelvin terdiam, memainkan bola di ujung jemarinya. Selama ini dia memang dituntut untuk selalu belajar. Maklumlah, dia adalah pewaris tunggal dari perusahaan keluarganya. Sehingga tak sekalipun dia punya waktu untuk bermain, apalagi pacaran. Main basket aja, itu sudah dengan usaha keras merayu papanya. Apa gue terlalu penurut selama ini? Gue kasih tahu ya, Vin. Kita tinggal duduk manis aja di sana. Entar ada yang nyamperin kok. Tenang aja, lo gak usah khawatir kalau masalah cewek. Gue jamin, lo bakal ketagihan sama mereka. Dan juga kita itu cowok, gak bakal ada yang tahu kalau apa, saut Kelvin. Ia mulai jengkel dengan mereka. Kecuali kalau lo gituan sama cewek lo. Kelvin mendecak. Maksud mereka apa sih? Udahlah Vin, ngikut aja. Sekalian ngebuktiin kalau lo tuh normal. Ya nggak bro? Kim dan Nick mengangguk, menyetujui. Memang sih, si Bastian ini pintar memprovokasi. Selama ini Kelvin memang sering mendengar mereka tuh ke klub, tapi setahunya mereka hanya minum. Ternyata... Ia memalingkan wajahnya ke arah lain. Lapangan tempat mereka berlatih sudah sepi, karena memang bel pulang sudah berbunyi sedari tadi. Yaelah, lama amat mikirnya Vin, banci sih lo. Bastian lama-lama kesel juga melihat kediaman Kelvin. Udahlah, kita bertiga seperti biasa aja, saut Nick. Gue tunggu ntar malam di tempat biasa, oke? Bastian dan Kim mengangguk, sementara Nick mengambil tasnya dan beranjak pergi. Kita juga cabut, Vin. Bastian dan Kim menyusul Nick, meninggalkan Kelvin yang masih berpikir. Tunggu, ucapnya yang membuat mereka berdua menoleh. Kita ketemu di mana? Gue ikut, lanjutnya. Bastian tersenyum mengacungkan jempol. Malamnya, dengan mengendap-endap, Kelvin keluar dari kamarnya. Sangat kebetulan papa mamanya sedang keluar kota. Meski begitu, dia tetap tidak bisa bebas. Ada orang kepercayaan papanya yang selalu mengawasinya. Tapi mungkin karena dia selama ini nurut, penjagaan mereka tidak terlalu ketat. Mereka yakin Kelvin tidak akan bertindak yang aneh-aneh. Sengaja Kelvin tidak mengendarai mobil, takut menimbulkan kecurigaan.
Jadilah dia berjalan kaki menuju tempat berkumpulnya mereka. "Woi, nyampe juga loh," sapa Bastian. Kelvin tersenyum tipis. Di sana sudah ada Nick dan Kim, juga seseorang yang tidak dikenalnya. "Ngikut juga loh," tugas Nick. Seakan masih kurang yakin, ini adalah Kelvin. "Iyalah, harus, kalau enggak selamanya jadi cowok kudet. Ya enggak, Vin?" Kelvin tak menanggapi. Perhatiannya justru pada salah satu yang tidak dikenalnya itu. "Kayaknya baru lihat," ujarnya. "Oh, kenalin, dia Andre, SMA 2. "Kelvin, Andre. Yuklah, cabut sekarang." "Oke." Keempat remaja dengan niat tak baik itu beranjak memasuki mobil. Dan mobil mereka menembus kegelapan malam, menuju tempat tidak layak. Dunia baru yang amat asing dan pertama kali dilihat oleh Kelvin. Jujur, perasaannya gusar. Ingin rasanya dia pulang lagi. Musik keras dan cahaya yang remang-remang membuatnya tidak nyaman. Bau alkohol bercampur parfum dengan berbagai merek menyeruak di cuping hidungnya. Pakaian tak senonoh dan tampilan glamor tak layak menodai matanya semenjak ia keluar dari mobil. Apalagi di dalam ruangan, sepanjang mata memandang. "Gue pesan minum dulu ya." Nick beranjak menuju bartender, memesan minuman untuk mereka. Sumpah, ini bukan dunia Kelvin. Matanya sedari tadi bergerak gelisah. "Santai aja bro, ntar juga biasa." Bastian yang tahu gelagat Kelvin menepuk bahu cowok itu dengan pelan. Kelvin hanya tersenyum tipis. Beberapa wanita dengan pakaian seksi menghampiri remaja tanggung itu. "Perlu kita temani tampan?" ujar salah satu yang berambut blonde kepada Kelvin. Kelvin menundukkan kepalanya. Belahan dada wanita itu membuatnya risih. 4 perempuan yang lainnya menggelanyut manja pada teman-temannya yang tentu aja disambut dengan kerlingan nakal dari mereka. Kelvin menahan dirinya untuk tidak tergoda. Tak lama minuman mereka pun datang. Nick dan yang lainnya langsung menegaknya, seakan tidak ada masalah dengan minuman tersebut. Sesekali dibantu oleh perempuan-perempuan itu. Tawa memuakkan dan menjijikkan seakan menjadikan jamuan di antara mereka. Sementara Kelvin, baru saja ia hendak menyeruput alkohol tersebut, hidungnya langsung menolaknya. "Minum aja, gue jamin kok lo bakal ketagihan," dorong Andre. "Yaelah, banci amat sih, tinggal minum aja susah." Kelvin menghela nafas berat. Ucapan Nick membuatnya sedikit emosi. Ia menegak minuman itu dengan terpaksa. Rasanya sungguh tidak karuan. "Gue ke kamar mandi dulu ya," tugasnya. "Oke, entar kalau lo balik dan kita udah gak ada, jangan khawatir ya, kita mau seneng-seneng dulu." Kelvin mengangguk. Dia tahu apa yang dimaksud oleh Bastian. Bodoh amat dengan pandangan mereka. Dia sudah tidak betah lagi berada di sini. Terkutuk baginya juga untuk kembali. Lebih baik menyingkir dengan pura-pura ke toilet. Kelvin keluar lewat pintu belakang, tak memperdulikan pandangan aneh mereka yang melihatnya. Lega juga. Ia duduk di salah satu kursi di belakang. Kebisingan dari dalam tidak lagi terdengar. Kelvin menyandarkan tubuhnya pada kursi, memejamkan matanya dan membiarkan angin malam menerpa wajahnya. "Hai, kau sendirian aja?" Kelvin tersentak. Ia sontak membuka matanya. Di depannya, di bawah temaram sambulan, seorang wanita tersenyum manis kepadanya. Kelvin terkesiap. Untuk pertama kalinya ia terpana pada seorang wanita. Wanita yang akhirnya dia sebut dengan wanita bulan atau moonnya.